Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur pada Bapa kami yang di sorga. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Kalau kami kembali bertemu satu dengan yang lain di rumah-Mu dalam keadaan baik, sehat dan diberkati Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di tempat ini, di hidup di hati kami. Setelah kami memuji menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran dan Engkau bertakhta di atas pujian penyembahan umat-Mu. Saatnya tiba, saatnya kami mau duduk sehidangan dengan firman-Mu. Kami mau belajar dan kami siap diajar oleh kebenaran firman Allah. Perihal tentang the first love, kasih mula-mula. Firman-Mu bukan untuk menyindir. Firman-Mu bukan untuk menyinggung. Firman-Mu bukan untuk menyudutkan seseorang. Tapi firman-Mu untuk mengajarkan kebenaran. Memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan membawa orang kepada kebenaran. Oleh karena itu ya Tuhan, kuduskanlah kami dengan kebenaran karena firman-Mu adalah kebenaran. Baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami semua yang mendengarkan. Ampuni dosa kesalahan kami dan siaplah kami Tuhan untuk duduk sehidangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, sumber kebenaran hidup kami sambut kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Mari kasih tahu kanan kirimu, katakan Anda luar biasa. Iya, siapa tahu suami belum memuji istrinya tadi pagi, bilang Anda luar biasa. Kalau tidak dapat kuleto toh. Iya, yang istri bilang kepada suaminya, wih ganteng sekali kamu. Yang suami bilang ke istrinya, wih cantik sekali kau mama. Mamanya bilang tumben. Haleluya. Karena Pak Pendeta yang suruh, jadi dibilang cantik sekali. Bapak sudah bilang ke istrinya sudah? Sudah bilang sekarang, kamu cantik sekali mama. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mama bilang dong, kamu juga ganteng Bapak. Tidak ada laki-laki selain kamu di hatiku. Papanya bilang kamu juga sama. Saya setia, segala tikungan ada. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Karena orang kalau bicara setia kan, benar gak? Saya setia padahal segala tikungan ada. Tikungan kiri ada, tikungan kanan ada. Bilang yang laki-laki itu bukan saya. Aduh haleluya. Baik Bapak Ibu, terima kasih perjumpaan kembali di ibadah Raya 2 ini. Saya akan membahas tentang the first love ya. Kasih mula-mula. Yuk kita mau belajar tentang kasih mula-mula. Yuk mari kita buka dulu ya nih. Baca sama-sama 1, 2, 3. First love, baca dong. First love. Kasih mula-mula. Amin. Haleluya. Yuk kita begini sama-sama 1, 2, 3. Sarangnya dulu, sarangnya. Haleluya. Saudara, kasih mula-mula. Saya tidak tahu seberapa hancur hidupmu dulu. Seberapa parahnya hidupmu dulu. Saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, engkau bertemu Yesus, engkau alami kasih mula-mula. Amin. Dan kasih mula-mula itu yang tidak memandang siapa engkau dulu. Kasih mula-mula itu tidak mau tahu siapa engkau dulu. Kasih mula-mula itu tidak mau tahu engkau seperti apa di zaman dahulu. Tetapi kasih mula-mula itu yang mau tahu engkau datang kepadanya, tangannya terbuka. Katakan amin. Katakan amin. Yesus tangannya tidak pernah begini terhadap saya dan saudara. Tidak pernah begini. Kalau Yesus begini kepada saya tidak ada di mimbar ini Bapak Ibu. Ya kan, kehidupan saya, kita sering khotbah di sini, saya sudah katakan. Saya hancur, lebur berantakan hidup saya. Ya, pemabuk lah, ngedrugs lah. Wah. Segala macam saya sudah lakukan kenikmatan dunia Bapak Ibu. Tapi ketika saya bertemu Yesus 2007, saya mau mulai pelayanan, Yesus tangannya tidak begini kepada saya. Tapi Yesus tangannya begini, mari Stephen, ikut aku, engkau akan kujadikan penjala manusia. Ikut aku, engkau akan kujadikan muridku. Ikut aku, engkau akan kupakai di ladangku. Amin. Itulah kenapa saya berada sampai saat ini. Amin.
Itu karena kasih Kristus dan aku berjumpa dengan kasih mula-mula itu. Amin. Amin. So hari ini kalau engkau masih ada hari ini bisa tersenyum walaupun pakai gigi palsu. Tetap senyum-senyum manis. Amin. 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 Hati-hati makan ayam yang belum matang ya. Masih keras. Nanti pas dikunyah. Kok lain arah? Kok agak keras ya? Beda ya. Hati-hati. Hati-hati. Maaf ya bro. Kita bercanda ini bro. Saudara, saya harus katakan dengan jujur, kasih mula-mula. Yuk mari landasan Alkitabnya itu di mana sih? Di Wahyu 2, 4 dan 5 ya. Yuk kita baca bersama-sama. Buka Alkitabmu Bapak Ibu. Amin. Sudah ketemu ya? Yuk kita baca-baca. Kita baca. Ya, oh ayat 4-nya hilang ya. Ada sih di atas tapi di bawah gak ketulis, mohon maaf ya. Kesalahan bukan pada Anda tapi pada layar saya sendiri. Oke, kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Namun demikian aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Serem banget. Ini ngeri banget Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Apa yang dicela oleh Yesus ini adalah jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita baca pasal 2 di dalam Alkitab ini, itu perikopnya adalah kepada jemaat di Efesus. Jadi Rasul Yohanes di Pulau Patmos dia menerima wahyu dari Allah ini. Kemudian disuruh tuliskan. Sampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Apa yang disampaikan? Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Padahal jemaat di Efesus, kalau kita baca surat Rasul Paulus yang dikirimkan kepada jemaat di Efesus, di pasal yang pertama ayat 1, Paulus menyapa mereka, hai engkau orang kudus, orang yang percaya kepada Yesus. Jemaat Efesus adalah orang-orang kudus, orang yang percaya kepada Yesus. By the way, kenapa Tuhan mencela mereka? Padahal Tuhan memuji mereka sebelumnya. Kenapa Tuhan mencela? Karena kasih semula mereka hilang. Coba dok baca ayat 6-nya dok. Wahyu 2 dok. Ayat 6. Nah ini kata Tuhan, tetapi inilah yang ada padamu. Nah. Tetapi ini yang ada padamu yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Yesus memuji loh orang-orang Efesus. Kenapa Yesus puji? Karena mereka tidak mau dengan ajaran-ajaran sesat daripada Nikolaus. Nikolaus ini adalah orang Yahudi yang suka mengajarkan tentang penyembahan berhala. Ada sinkretisme, penggabungan kepercayaan. Mereka percaya kepada Tuhan tetapi juga rela untuk menyembah. Saat itu di Efesus adalah Dewi Artemis atau Dewi Kesuburan. Efesus itu kota dewa Bapak Ibu. Dan semua harus menyembah berhala itu. Tetapi orang-orang kudus yang ada di Efesus mereka bilang tidak mau. Mereka tidak mau. Mereka hanya menyembah Tuhan. So, kenapa Tuhan celah mereka? Karena mereka meninggalkan kasih mula-mula itu. Semangat melayani mulai kendor. Praktek kasih mulai luntur. Sehingga yang eksis diri mereka di ladang pelayanan. Tapi kasihnya tidak eksis. Saya ulangi kalimat saya. Yang nampak dirimu sementara melayani. Tapi kasih tidak pernah nampak. Yesus mencela. Paham? Menangis di altar, haleluya. Hatinya benci adik iparnya. Berarti terjadi ya. Ketawa, berarti ada yang terjadi. Bertobat. Biar Yesus tidak mencela engkau. Lagi berkhotbah saudara-saudara, kasih pengampunan harus diterapkan. Sudah 10 tahun tidak berbicara dengan saudara sendiri. Yesus bilang, aku mencela engkau. Ayo definisikan kata mencela apa sih? Ayo coba, apa itu mencela?
dihardik. Nggak mau. Lu mah omong doang, tapi kasih tidak pernah ada. Hari ini kita belajar Bapak Ibu. Kalau Anda tersayat bagus. Kalau Anda tersinggung bagus. Firman Tuhan bukan untuk menyinggung. Tapi Timotius berkata, firman Tuhan untuk mengajar orang, memperbaiki kelakuan, menyatakan kesalahan, dan bawa orang kepada kebenaran. So kalau hari ini engkau tersayat, tertuduh dan sakit hati, bagus. Karena Roh Kudus sedang mengetuk pintu hatimu. Kalau itu terjadi, engkau merasakan tersayat, tersinggung, tersudutkan oleh firman Allah. Itu bagus banget. Karena Yesus sedang menyasar hatimu. Roh Kudus sedang ketuk pintu hatimu. Apa yang kau harus lakukan? Buka hatimu. Come into my heart Lord Jesus. Open your heart. Buka hatimu dan katakan, datanglah Tuhan di hatiku. Maka kekecewaanmu pergi. Sakit hatimu pergi. Dendammu pergi. Amarahmu pergi. Karena yang duduk sekarang di hatimu adalah Roh Kudus. Sumber damai sejahtera. Dan yang terjadi adalah engkau tidak akan dicela Yesus. Tapi Yesus akan memuji karena kasih-Mu yang nampak. Bukan lagi pribadimu saja. Amin. Terkadang perbuatan baik yang nampak bukan berarti tidak boleh lakukan perbuatan baik. Tadi pagi saya khotbah itu. Tapi kalau engkau melakukan perbuatan baik, yang terlebih dahulu nampak adalah hatimu, kasih-Mu yang tulus. Baru engkau impartasi perbuatan baik. Tapi kalau engkau hanya mikir-mikirkan perbuatan baik, tapi tidak nampak kasih-Mu, podo wae. Percuma. Karena Tuhan akan mencela engkau. Itu kenapa Injil berkata, banyak orang berseru, Tuhan, 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 aku sudah berbuat demi nama-Mu. Aku sudah menyembuhkan demi nama-Mu. Aku sudah memenangkan jiwa demi nama-Mu. Tapi Tuhan bilang, enyalah engkau hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Karena kenapa? Yang selalu ditampakkan adalah diri luar pelayanan saja. Tapi kasih kedalaman tidak pernah ditampakkan. Yesus mencela. Amin. Angkat tangan yang mau ditegur dengan firman. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara, tidak mudah mempraktekkan kasih mula-mula ini. Kalau kita belajar secara mendasar di dalam perjanjian baru, istilah kasih ini yang dipakai adalah kata Yunaninya agape, agapao, bukan angpao ya, karena mau dekat Imlek, bukan angpao, tapi agapao. Apa? Oh, langsung cepat sekali. Di dalam perjanjian baru ini, konteks kasih yang dipakai adalah agape. Yang kemudian menjadi tolok ukur bagi saya dan saudara untuk mengasihi sesama. Karena kalau bicara yang namanya agape, ini adalah kasih yang tulus apa adanya. Dia rela berkorban. Dan dia melakukan hal-hal yang benar-benar kadangkala di luar batas kemampuannya. Karena didorong oleh kasih agape itu. Tahu nggak yang Yesus lakukan di kayu salib? Kepada saya dan saudara. Pertukaran yang dilakukan itu karena kasih agapenya kepada kita. Harusnya Stephen Palit ini yang ada di Bukit Golgota itu. Yang harus disalib karena kesalahan dan dosa. Karena zaman Yahudi, Israel dulu. Orang yang disalib ada penjahat kaliber kelas kakap. Kelas nomor wahid, nomor 1, nomor 1. Harus ada di kayu salib. Yesus dijadikan seperti itu. Dia yang tidak bersalah, dia bukan penjahat. Tapi dia rela melakukan pertukaran itu. Karena kasihnya bagi saya dan saudara. Karena betapa dia mencintai saya dan saudara. Betapa dia menyayangi saya dan saudara. Dia rela berkata, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena kenapa? Karena kasihnya yang tulus kepada saya dan saudara. Berjumpalah dengan kasih itu. Kalau hari ini engkau dalam kesakitanmu, dalam penderitaan ujian kehidupan, berjumpalah dengan kasih itu. Saya melayani
Sebagai seorang konselor Bapak Ibu, ini sudah mau masuki mungkin di tahun ke 17 ya. Saya melakukan pelayanan konseling. Bahkan saya dosen mengajar juga konseling Bapak Ibu, baik 1 dan 2, bahkan terapannya. Ada yang namanya mengenal seseorang dengan mendengarkan. Terkadang kita ingin memberi nasihat kepada orang tapi kita tidak mau mendengarkan. Nah Yesus, dia selalu memposisikan diri pribadinya sebagai Tuhan, mendengarkan. Amin. Karena apa dia mau mendengarkan? Karena kasih itu Bapak Ibu. Suatu saat saya mengkonselingi seorang ibu, terkena kanker hati. Dia mau kemoterapi, telepon Pak Pendeta, saya temenin di Keramat 128. Mungkin ada 30-an kali dia terapi. Sekali terapi kemo. Itu 20 juta lebih dok. Tiap kali mau terapi, mau kemo itu. Obat yang mau dimasukin. Habis-habisan. Suatu saat ngobrol pribadi, ada suaminya, saya bilang, Bu, sudahkah ibu bertemu Tuhan di penyakitnya ibu ini? Dia bilang, saya gak ngerti Pak Pendeta. Saya jelasin. Sesakit apapun ibu, coba bertemu dengan Tuhan di dalam penyakit kanker hati ibu. Maka Tuhan, engkau akan menemukan jawaban. Kemudian saya jelaskan makna kasih agape itu. Dia keluar air mata. Dan suatu waktu dia bilang begini, Pendeta, udah berseri wajahnya udah lain. Saya sudah bertemu dengan Tuhan. Seperti yang pendeta katakan. Terus apa rasanya Bu? Damai sekali. Dan saya sudah mengampuni semua. Saya sudah siap. Tidak lama Tuhan panggil dia pulang. Tetapi yang paling luar biasa, saat Tuhan panggil dia pulang, dia sudah bertemu dengan Tuhan di dalam penyakitnya itu. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Banyak yang saya layani Bapak Ibu. Bahkan hari-hari ini, saya ada TikTok namanya Pendeta Dr. Stephen Rudi Palit. Ibu pernah bertemu ya? Saya menuntun orang bertobat terima Yesus Bapak Ibu di TikTok. Menuntun seorang ibu yang tidak bisa mengampuni suaminya yang selingkuh. Menuntun seorang bapak yang istrinya mau minta cerai. Banyak yang saya lakukan di TikTok. Saya habiskan waktu saya benar-benar untuk yang bermanfaat penjangkauan jiwa Bapak Ibu. Nggak ada waktu luang untuk saya Bapak Ibu. Biar orang bilang lebay tiap hari, nggak apa-apa. Saya pakai TikTok saya untuk siar Injil, memenangkan jiwa. Kalau ada reward dari TikTok, dari orang-orang, itu bonus dari Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu. Saya lakukan di setiap hari kalau ada waktu luang. Ada 2 jam saya pakai. Karena dari 2 jam itu kadang ada 10 jiwa yang Tuhan bawa. Saya buka Komal, saya naikin mereka ke Komal, ngobrol, konseling. Mereka mau corok Alkitab, saya bilang tanya apa saja, yang penting Alkitab. Mau dari Kejadian sampai Wahyu silakan tanya apa saja. Dan Bapak Ibu tahu, banyak yang berjumpa dengan kasih Kristus di dalam pelayanan itu. Amin. Silakan Bapak Ibu follow saya, Pendeta Dr. Stephen Rudi Palit. Orang bilang, kenapa sih pakai dokter? Nggak apa-apa. Identitas saya. Agar qualified ketika orang, dokter di teologi, orang bertanya, betul dong? Coba kalau dokter cuma pakai nama pribadi, tidak tulis dokter. Orang nggak tahu siapa. Tapi ternyata Tuhan kasih hikmat, bikin nama lengkap itu. Dan saya perkenalkan, saya dosen teologi. Jadi orang mau bertanya, semangat mereka. Amin. Kasih mula-mula Bapak Ibu. Tuhan celah mereka. Aku mencela engkau karena kenapa? Mereka selalu tampak baik, selalu tampak luar biasa. Tapi mereka sudah tinggalkan kasih mula-mula. Suami memuji istri, aku mencintaimu. Sungguh mati, orang Manado bilang, sungguh mati kita cinta mati pangana. Translate-nya sini. Sungguh mati aku sangat mencintai kamu. Bodinya masih gitar di sisi. Gitar di sisi. Bukan lagi gitar Spanyol. Tapi ketika sudah produksi 12 anak. 12 anak. 40 feet kontainer kalah sama bodinya. Dari atas. Bukan begini, tapi melebar keluar. Bu, maaf Bu ya. Bu yang minum maaf ya.
Iya. Kalau suami mulai, so gode hidup lagi. Udah gendut hidup lagi. Betapa sengsaranya aku di rumah. Dia pergi ke mall, dia lihat istrinya 20 tahun yang lalu bertemu di mall. Bodinya sama, rambutnya sama, dia jatuh hati. Kenapa seperti itu? Karena kasih yang dia pakai waktu bertemu dengan istri bukan kasih agape, tapi kasih seksual, kasih hawa nafsu. Suatu kali kelak kasih hawa nafsu itu akan keluar lagi. Sehingga dia bisa main gila dengan perempuan lain. Karena standar kasih yang dipakai bukan agape. Tetapi apa? Kasih hawa nafsu. Yes. Eros, ada filia. Saudara dengar baik, dengar baik. Kasih eros itu baik, kasih filia baik. Tetapi kalau sudah keluar dari ekspektasi yang ada, itu liar. Amin. Ini untuk dewasa, semua kita. Seks Tuhan yang ciptakan, bukan manusia. Beranak cuculah dan penuhi bumi. Tuhan yang ciptakan seks itu. Tetapi oleh karena modifikasi akal pikiran manusia yang mau cari sensasi yang aneh-aneh, mereka ciptakan yang namanya Viagra lah, apalah, obat lah dan segala macam. Untuk apa? Bervariasi, biar mantap, biar 1 jam, biar 2 jam. Padahal kenikmatan dalam rumah tangga 5 menit cukup, itu paling indah. Karena kenapa? Engkau pulang capek dari tempat kerja. Maaf, suami istri melakukan hubungan itu. Dia benar-benar langsung enak, betul gak? Secara kedokteran. Langsung enak, fisiknya mantap, segar bugar lagi. Itulah kenapa Tuhan ciptakan itu. Amin. Tapi karena fantasi liar seseorang, baik perempuan dan laki-laki, maka terjadi perselingkuhan oleh karena fantasi liar seksualitas. Coba kalau pakai kasih ini. Tidak ada fantasi itu lagi. Amin. Silakan mani-pedi. Silakan skincare. Silakan pakai skincare. Mau pakai apa. Pakai semua. Pakai. Asal mampu ya. Tapi kalau memang kulit sudah begitu, biar mau pakai apa lagi. Tetap begitu. Warna sudah begitu. Mau pakai apa, tetap warna begitu. Amin. Mohon maaf ya. Pendeta pakai nggak pakai? Saya beli sabun pakai dong. Biar glowing, mengkilat kena kamera. Istri Pak Dokter buka salon kecantikan. Ada voucher nggak? Saya mau mampir. Silakan, mau medi-pedi silakan. Pedicure, manicure, kikur-kiur, pakai. Asal kasihmu jangan copot karena pedicure. Kasihmu jangan sampai tenggelam karena skincare. Karena skincare berantem suami istri. Tetangga sudah kinclong kulitnya. Suaminya bilang, Ma, sudahlah mau pakai apa? Dasar nape kulit gelap-gelap. Maaf, ini saya harus bilang. Udah pakai skincare, dia pakai bedak tebal-tebal kayak badut keluar rumah. Tahe. Bilang yang istri-istri, itu bukan saya. Mana istri-istri bilang itu bukan saya. Saya cuma pakai lift boy. Suami-suami juga begitu. Kalau engkau ingin suami istrimu cantik kelihatan bersinar, tunjukkan kasihmu yang tulus. Dia akan puas di dalam rumah itu. Dia tidak perlu cari kepuasan di luaran sana. Karena dia kangen di rumah ada kasih yang tulus, ada kasih agape. Amin. Jadilah orang yang kangenin, jangan orang yang ngeselin. Kalau orang yang dikangenin, papa suami baru keluar, anak-anak bilang, papa kemana ya? Baru 5 menit sudah dikangenin. Suaminya telepon, istrinya telepon, Pak pulang Pak, ini anak nanyain. Sedikit lagi, saya masih bekerja mau pulang, dikangenin. Coba kalau suami ngeselin, pas keluar,
Mereka cek, sudah mereka langsung nyetel. Pece, 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 aha. Senang mereka. Mereka berdansa di rumah. Karena biang masalah tidak ada di rumah. Sore suaminya pulang, jam 4 sudah telepon. Papa sudah arah balik. Habis itu bukan apa deh. Betapa malang nasibku. Lagunya berubah di rumah. Karena kenapa? Yang sangar sudah arah balik ke rumah. Yang menanti dengan senyum tapi pantat kakinya bergerak. Senyum dalam ketakutan. Yang suami-suami bilang, itu bukan saya. Saling tunjuk suami-suami, bukan kamu kan? Amin. Jadilah istri yang dikangenin, bukan istri yang ngeselin. Walaupun ada penelitian bilang, seorang perempuan, seorang istri harus bicara 100.000 kata per hari. Ada penelitian itu. Tapi jangan pakai penelitian itu untuk seperti gulungan kaset yang sudah hancur. Pendeta bilang harus ada 1.000 kata. Suami ketika istri ngomel-ngomel bawa kalkulator dan hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung sampai 1.000. Kalau masih 859 berarti masih kurang 101. Lagi mah, ayo mah. Cukup udah 1.000. Istri-istri jangan karena sinetron ku menangis. Engkau sedang masak nasi, nasinya sudah menangis karena hangus. Kasihmu luntur karena film-film sinetron. Kasihmu gak ada lagi karena tontonan-tontonan hanya untuk kepuasan kedagingan. Mau ketawa? Nonton film-film yang lucu-lucu. Mau menangis? Nonton film-film yang menangis. Tapi kalau mau kasih yang setulusnya, baca Alkitab. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Jangan sampai istri waktu keluar rumah, anak-anak dan suami menari sama lagunya. Apa sih. Iya kan? Pas dengar mama mau pulang lagunya berubah. Lebih baik sakit hati daripada sakit semuanya. Katakan istri-istri, itu bukan saya. Ayo istri-istri katakan itu bukan saya. Tepuk pundak suaminya, Pak maafkan saya ya. Pakai kasih yang semula dari Tuhan, amin. Biar kasihmu tulus. Bapak Ibu, kalau hari ini engkau mulai luntur kasihmu, jangan salahkan istri, jangan salahkan suami. Salahkan dirimu karena engkau tidak mau pakai kasih itu. Engkau ingin istrimu berubah, pakai kasih agape. Engkau berubah, istrimu pasti berubah. Engkau mau suami berubah, pakai kasih agape. Engkau berubah, suamimu berubah. Amin. Kenapa Yesus bilang tidak boleh ada perceraian di dalam kekristenan? Tidak boleh bercerai. Kenapa? Saat saya belajar di doktoral Bapak Ibu, saya mengulik perkataan ini. Saya temukan bahasa yang sederhana. Karena ada pengampunan di dalam Kristus. Ada memaafkan di dalam Kristus. Itu kenapa tidak boleh bercerai. Ketika suamimu main gila, ada kasih agape engkau mampu mengampuni. Tidak terjadi perceraian. Itu maksudnya kedalamannya Bapak Ibu. Ketika istrimu berselingkuh, suami bisa menerima kenyataan pahit tapi dia punya kasih agape. Dia mampu memaafkan. Terjadi rekonsiliasi suami dan istri. Itu kenapa di kekristenan tidak boleh ada perceraian. Karena di kekristenan ada pengampunan yang tulus. Itu yang harus dipakai. Dalam TikTok pendeta, doakan saya. Dia tulis diketik doakan saya. Minggu depan mau ambil keputusan pengadilan cerai. Biar berjalan pengadilannya. Saya bilang, Bu, saya tidak akan berdoa. Saya bilang. Karena di kekristenan tidak ada perceraian. Ibu mengampuni suami ibu. Dengan tulus.
Dalam nama Yesus, saya doakan tidak terjadi perceraian. Ibu itu DM pribadi ke saya, terima kasih Pak Pendeta penjelasannya. Saya nangis, dia nangis katanya. Saya baru dengar penjelasan seperti ini. Enggak ada yang pernah menjelaskan seperti ini. Itu kenapa Yesus bilang jangan bercerai. Karena engkau punya pengampunan yang tulus itu. Amin. Ketika engkau izinkan perceraian, engkau tidak punya kasih agape sama sekali. Engkau tidak mau mengampuni, engkau tidak mau memaafkan, terjadilah perceraian itu. Amin. Hari ini kalau ada masalah dalam rumah tanggamu, cepat-cepatlah berikan pengampunan dan memaafkan. Agar iblis tidak mencuri segala kemuliaan yang Tuhan berikan kepadamu itu. Amin. Next slide. Saudara, hal ini pernah saya sampaikan dalam sebuah seminar Bapak Ibu. Bahkan di ruang wanita semua pernah saya sampaikan. Mereka nangis semua, mereka baru sadar. Iya ya, katanya punya kasih, punya pengampunan. Tapi lebih memilih bercerai. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menegur jemaat di Efesus karena mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula. Ini mengingatkan kita agar sebagai umatnya kita juga harus apa? Senantiasa memiliki kasih yang mula-mula itu. Kalau kita memiliki kasih mula-mula itu, maka mulut kita tidak akan pernah jadi kasar, mata kita tidak salah menilai, telinga kita tidak salah mendengar, hati kita tidak menyimpan kepahitan, tangan kita tidak salah bertindak, kaki kita tidak salah berjalan, semua eksistensi kehidupan kita, kasih Tuhan yang nampak, pengampunan yang nampak, memaafkan yang nampak. Amin. Kalau mau, lakukan. Kalau tidak mau, up to you. Karena Tuhan berikan kebebasan kepada setiap manusia yang disebut dengan free will. Kehendak bebas. Tapi izinkan saya mendorong Bapak Ibu, pakailah free will itu untuk menerapkan kebenaran firman Tuhan. Bebas bekerja, bebas berkarya, tapi terikat oleh kasih Kristus. Katakan amin. Kalau begitu, apa sih ciri-ciri orang yang memiliki kasih mula-mula agar tidak gampang meninggalkan kasih mula-mula? Yang pertama, kita belajar. Next slide. Baca bersama-sama yang warna kuning. 1, 2, 3. Bertekun dalam iman dan pelayanan. Sebagai perbandingan aktif di ayat 2-nya. 2a dalam pembacaan tadi. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Terkadang banyak orang Kristen tekun tapi tidak sabar. Terkadang pelayan Tuhan mantap di mimbar tapi tidak sabar. Cepat-cepat ingin mau bertindak. Saudara, lebih baik kita pelan bawa mobil agar sampai di tempat tujuan daripada cepat-cepat buru-buru tidak pernah sampai ke tujuan. Tahu maksudnya? Buru-buru bawa mobil, ketabrak, terjadi kecelakaan, mati, tidak pernah sampai tujuan. Lebih baik slow, pelan, sampai ke tujuan. Amin. Ini filosofi juga dalam kehidupan kita. Ingin menyelesaikan sesuatu buru-buru, tapi akhirnya tidak pernah terselesaikan. Karena kenapa? Tidak sabar. Nah, kesabaran ini salah satu karakter Kristus. Pengikut Kristus harus menerapkan hal yang sama. Bapak Ibu, tahun ini saya 49 tahun Bapak Ibu. Tensi saya benar-benar turun drastis dalam adrenalin emosi saya Bapak Ibu. Bukan karena usia, tapi karena penerapan firman. Saya tadi kencing-kencing terus karena saya tiap pagi minum amlodipin. Saya tiap pagi harus. Nggak tahu sudah berapa botol saya minum. Karena saya juga sedang IF. Oh iya, terima kasih. Memang the best. Selain sabar, dia tahu kode-kodenya. Terima kasih brother. Seperti itu Bapak Ibu. Banyak yang gak sabar. Pengen buru-buru. Ingat saja kalimat saya ini. Lebih baik pelan-pelan sampai tujuan daripada buru-buru tidak pernah sampai tujuan. Karena banyak orang buru-buru kecelakaan. Pluk, mati seketika. Tidak pernah sampai tujuan. Amin. Sama seperti kita menerapkan kasih. Jangan buru-buru. Bertobat ya, kalau enggak puf. Enggak pernah sampai kasih itu. Istrinya
Kamu sih, mana udah gue bilang jangan terlalu banyak makan roti. Lihat badan kamu sudah kesana kemari. Saya bilang ini karena saya sayang kamu. Saya mencintai kamu. Dalam hatinya malu kamu gemuk. Kan begitu. Kan begitu. Apa yang dibilang di mulut di hati kadang kala. Yes. Kalau istri mau makan roti 30 biarin saja. Wong yang gemuk dia, bukan kamu. Kamu cuma bertugas apa? Peluk dia walaupun gak nyampe. Saudara saya bawa motor nih. Di kampung kemarin, ya kan, aktivitas dengan motor. Mobil ada di situ. Istri bilang begini, Pak kayaknya udah gak nyampe nih Pak. Saya bilang, diam. Segala kaki ada di dalam. Kaki babi, kaki anjing, semua ada di sini. Kami ini karnivora. Herbivora. Pokoknya fora-fora masuk. Ya dok ya. Dokter aja ajak saya waktu itu bipang. Padahal saya sudah tengking dalam nama Yesus. Bungkus bawa pulang. Tengking nih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bungkus bawa pulang. Saya tidak makan, cuma cium-cium. Baunya, dagingnya masuk. Pak saya nggak makan, Pak saya cukup cium. Betul baunya, tapi dagingnya masuk. Udah nggak usah munafik. Nggak usah pura-pura, kasihmu tulus. Amin. Kalau kau meneguri suamimu, tegur yang benar. Pak coba itu Pak, jangan begitu Pak. Wangi-wangi amat mau kemana sih? Bilang aja hatimu, aku cemburu. Aku gak mau wangimu dicium orang lain. Cukuplah saya mencium wangimu. Makanya pakaikan parfum yang kau pakai. Amin. Biar beda daripada yang lain, itu yang di botol warna hijau. Yang dipakaikan ke orang meninggal. Nah, beda wanginya. Supaya suamimu mau beda, pakai parfum itu. Biar ketika dia lewat orang baca dalam nama Yesus. Oh Tuhan darah yang berkuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jangan dikira setan yang lewat. Mau tampil beda, pakai parfum itu. Biar sepanjang jalan orang baca ayat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudara, wangi kehidupanmu bukan ditentukan oleh parfum yang mahal yang engkau pakai. Tapi wangi kehidupanmu seberapa besar engkau menerapkan kasih Kristus. Wangimu akan kemana-mana. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama baik. Akan wangi kemana-mana. Tapi biar engkau pakai parfum yang ratusan juta. Kalau engkau tetap hati jahat. Engkau mati, engkau tidak meninggalkan nama baik. Engkau tidak akan wangi namamu, tidak akan harum namamu. Amin. Jangan belum mati namanya sudah dipakai sebagai nama jalan. Orangnya masih hidup, namanya sudah dipakai. Stephen Tirayo, masih hidup. Orang jalan, wih, kita kenal ini sih. Telepon, so mati ngana? Betul tuh begitu kan? Harusnya pakai nama jalan kalau sudah mati. Ini orang masih hidup pakai nama jalan. Cilaka 12 itu. Next slide Bapak Ibu. Bapak perhatikan. Next slide. Biasanya seseorang yang mengalami kelahiran baru menggebu-gebu dan bersemangat dalam pelayanan. Hal ini terjadi karena orang tersebut apa? Merasakan kasih Allah the first. Yang begitu besar dan ingin membalasnya dengan melayani Tuhan. Apa-apa melayani Tuhan. Apa-apa melayani Tuhan. Kok melayani Tuhan apa-apa? Kita melayani Tuhan dengan hati yang tulus Bapak Ibu. Pak Pendeta saya mau melayani. Oh baik, tapi saya mau langsung khotbah. Baru mau melayani langsung khotbah. Gembala bilang, siapa lu? Saudara, mulailah dari hal yang kecil kalau engkau melayani di gereja. Amin. Mulailah dari apa? Tukang jemput tamu. Selamat datang, mari. Makanya kalau pasang sebagai asyir di depan harus orang yang murah senyum. Jangan yang senyumnya sulit. Selamat datang. Tuhan berkati. Masuk. Selamat datang. Masuk. Tuhan berkati. Masuk. Jangan pakai.
pakai yang murah senyum. Pakai yang murah senyum. Jangan mukanya, orang masuk, darah Yesus. Enggak jadi. Amin. Tuh suami istri ini bagus nih, senyumnya mantap nih, keren kok. Yang di belakang itu, yang pakai batik, mantap itu. Oh, senyumnya mantap suami istri, pakai asyar di depan. Oh sudah? Iya, bagus. Senyumnya mantap, shalom, ya mari silakan. Enak orang datang gereja, aduh terhibur. Dan kalau nyambut tamu, kasih itu lihat. Bukan kasih nggak ngeliat, shalom, mari masuk. Iya puji Tuhan. Banyak yang terjadi. Yang bersaksi, saya tidak beribadah di gereja itu karena kenapa? Yang jemput tamunya nggak memperhatikan, saya seperti nggak dianggap. Tapi coba kalau turun yang pakai Alphard. Oh Alphard turun, masih jauh dari siap-siap. Datang dia sudah, haleluya. Mari Pak Shalom, puji Tuhan, haleluya, senang ketemu dengan Bapak. Turun yang pakai ojek. Ke gereja lu, biasa nggak gereja. Duduk situ, duduk situ. Ya Tuhan. Mahatma Gandhi. Apa? Mahatma Gandhi. Sebenarnya India itu hampir Kristen Bapak Ibu. Waktu dia ada di Afrika, dia ke gereja ditolak karena pakaian dia. Tapi apa Mahatma Gandhi bilang? Saya mencintai ajaran Yesus. Saya suka ajaran Yesus. Kasih itu. Tapi sayang di gereja itu tidak dilakukan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kita belajar itu di sejarah. Ini orang menggebu-gebu tapi seiring berjalannya waktu tidak sedikit yang akhirnya menurun semangatnya. Bahkan mundur diri dari pelayanan. Tuhan menginginkan agar kita senantiasa tekun dalam pelayanan. Ada pelayan Tuhan cara mundurnya terang-terangan, pelan-pelan dan senyap. Yang paling bahaya yang senyap. Ya kan? Amin, 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 amin. Semakin jauh, amin, 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 amin. Enggak kedengeran lagi aminnya. Dicari sama Pak Gembala, ini kok udah enggak ada ya. Tapi kalau pelan-pelan, puji Tuhan Pak Gembala, mantap. Besok enggak datang, lusa datang, puji Tuhan Pak Gembala datang. Selesai. Yang terang-terangan saya tidak mau lagi di gereja ini. Begini. Terlalu banyak penilaiannya. Dia pergi ke gereja, ketemu masalah yang sama. Saya tidak mau di gereja ini. Akhirnya dia bikin gereja sendiri. Suka-suka diatur. Suka-suka diatur semua. Ketemu orang sama dengan dia. Lalu mereka, wah ini Bapak nak benar begini. Itu kan 20 tahun yang lalu saya begitu. Dengar baik. Setiap gereja punya permasalahan. Anda mau kemanapun Anda tidak akan pernah bertemu versi Anda. Kalau Anda pakai kasih Tuhan. Anda datang ke gereja TCC. Anda dibentuk di sini. Kasihnya nyata. Amin. Tepuk tangan. Para pelayan Tuhan baru sedikit ditegur. Saya khotbah kemarin waktu di Glow. Season City. Sebentar sore saya ke situ lagi. Saya bilang begini. Penderitaan yang paling hebat adalah di ladang pelayanan. Itu penderitaan paling hebat. Karena kenapa? WL dan singer sudah sakit hati. Sesama pemain musik sudah kepahitan. Tapi disimpan bertahun-tahun. Jadi akar pahit. Saya sebelum pengkhotbah, sebelum pimpin komsel. Saya ini WL Bapak Ibu. Pagi, sore, siang, sore. Pagi, siang, sore, pagi. Bahkan saya WL cabutan kemana-mana Bapak Ibu. Tapi ketika masuk di ladang pelayanan bareng-bareng, aduh. Padahal sudah gak enak tuh hati. Aduh, lihat aja kamu begini. Tapi ditahan bertahun-tahun. Akhirnya mundur pelan-pelan. Bapak Ibu, tolong, saya minta tolong. Kalau Anda ada di pelayanan, perhatikan para pelayan Tuhan. Kalian harus menerapkan kasih agape.
Sehingga ketika engkau disindir, engkau disinggung, engkau tidak kepahitan. Engkau lebih menyala melayani Tuhan. Sehingga orang bilang apa? Menyala kakak. Menyala kakak. Amin. Menyala abangku. Semangka. Semangat kakak. Mari-mari boleh kakak. 2001 kakak. Yang kedua, next slide. Saudara, baca 1, 2, 3. Berani membongkar kepalsuan. Wahyu 2 ayat 2b bilang bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Ini hebatnya jemaat di Efesus. Mereka tahu ini nabi-nabi palsu. Mereka tahu ini rasul palsu. Mereka tahu ini pengajaran palsu. Mereka tolak termasuk apa yang disampaikan oleh Yesus. Oleh ayat ini tadi. Nikolaus mengajarkan sinkretisme, penggabungan kepercayaan. Untuk menyembah berhala, dewi kesuburan Yunani. Efesus tolak. Hebat mereka. Tapi kenapa Yesus jelas? Saya sudah jelaskan tadi. Karena mereka kasihnya mulai kendor. Saudaraku, next slide. Berani membongkar kepalsuan. Orang percaya yang lahir baru memiliki keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kenapa? Karena Roh Kudus yang tinggal di dalamnya memberikan kekuatan untuk bersaksi, untuk menyatakan salah ini. Amin. Dan Roh Kudus juga memberi apa? Memberi hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Bahkan Yakobus berkata, kasih itu pertama-tama dari atas, selanjutnya penyabar, penuh kasih, dan seterusnya. Amin. Berani membongkar kepalsuan. Pelayan Tuhan, berani bongkar kepalsuan hidupmu. Jangan berani bongkar kepalsuan orang, tapi kepalsuan hidupmu engkau tidak berani bongkar. Rumah tangga, berani bongkar kepalsuan dalam rumah tanggamu, agar rumah tanggamu terselamatkan sejak dini. Pekerjaan di kantor, pekerjaan di perusahaan, berani engkau bongkar kepalsuan dirimu agar engkau nyaman, tekun dan bekerja dengan baik selamanya Tuhan percayakan di situ. Amin. Dan ada Tuhan angkat engkau. Bekerja di kantor tidak usah cari-cari muka. Melayani di gereja tidak usah cari-cari muka. Karena engkau cari mukamu, ada engkau bawa kemana-mana. Mana muka saya? Mana muka saya? Makan saya. Kasih kaca, ini mukamu. Mana matamu? Ini mataku. Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Kasihan mata yang kecil gak kelihatan. Ini mataku, ini mataku. Susah bukanya. Bongkar kepalsuan hidupmu. Amin. Amin. Jangan engkau nyaman dengan kepalsuan hidup. Jangan. Karena engkau tidak akan menjadi berkat. Engkau akan jadi batu sandungan bagi anakmu, bagi istrimu, bagi suamimu, bagi keluargamu. Engkau menahan berkat-berkat Tuhan. Engkau menjadi yang namanya ilalang dan apa itu namanya? Belalang pelahap dalam rumahmu. Engkau menjadi belalang pelahap. Karena kenapa? Kepalsuan selalu ada bersama denganmu. Waktu Tuhan sudah memberkati, tapi karena banyak kepalsuan, berkat itu tidak datang kepadamu. Amin. Serem kali ini pendeta khotbahnya kok begini ya. Siapa suruh datang ke gereja? Saudara, saya ngomong ini jujur, saya berani bongkar kepalsuan hidup saya. Bahkan saya sudah damai dengan diri saya Bapak Ibu. Orang mau kata-katai, so welcome. Orang mau fitnah, silakan. Karena aku hidup bukan apa kata orang. Tapi aku hidup apa kata firman Tuhan. Amin. Kalau engkau masih hidup apa kata orang, engkau akan berusaha membenahi diri untuk menyenangkan orang lain. Tapi kalau engkau hidup apa kata firman, engkau akan introspeksi diri. Engkau akan berubah demi firman Kristus yang hidup dalam kehidupanmu. Simon Petrus seorang yang awalnya takut mati. Dia sangkal Yesus. 3 kali ayam berkokok. Bagaimana bebek berkokok? Saudara, dia menyangkal Yesus. Tetapi coba lihat, akhirnya Petrus berani memberitakan Injil.
Walaupun harus mengalami penganiayaan, banyaknya serangan-serangan guru palsu dan orang mengejar dia dan mati dia dibunuh. Aku tidak mengenal dia. Oh, aku bukan. Aku tidak mengenal dia. Siapa dia? Gak kenal aku. Beneran sumpah aku gak kenal dia. 3 kali dia ngomong begitu. Tapi yang seperti saya ngomong itu lebay, itu di film-film. Amin. Apalagi, aku gak mengenal dia. Capek deh. Saudara, tahu nggak orang pertama murid Kristus yang berkhotbah menangkan 3.000 jiwa? Siapa coba? Petrus. After Pentecost, the day of Pentecost, dia memenangkan 3.000 jiwa. Dari seorang penyangkal, pengecut dan penakut mengakui Yesus, tapi dia memenangkan 3.000 jiwa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Perempuan pelacur di sumur, dia berani bongkar kepalsuannya di hadapan Yesus. Yesus bilang, benar katamu, yang di rumah pun itu yang kelima itu bukan suamimu. Dia berani bongkar kepalsuan, itu bukan suamiku. Dan dia pulang ke kota. Dia bilang, aku sudah berjumpa dengan dia air kehidupan. Alkitab mencatat 1 kota bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dari seorang mantan pelacur yang baru bertemu dengan Yesus di sumur, pulang ke kota, jadi pewarta Injil, menangkan 1 kota. Amin. Dia berani bongkar kepalsuan, dapat kuasa yang dahsyat. Amin. Kalau semua berani bongkar kepalsuan, dapat kuasa yang dahsyat, maka akan banyak memenangkan jiwa. Kualitas Injil tidak rendah, tapi yang rendah terkadang yang pembawa Injil. Kualitas Injil tidak rendah, tapi terkadang direndahkan dengan saksi Kristus yang kelakuannya kurang ajar. Kualitas Injil the best in the world. Tidak ada yang bisa menandingi Alkitab kita. Karena buka dari Kejadian sampai Wahyu, kasihnya sama, tidak berbeda. Amin. Serangan guru-guru palsu, dengar baik Bapak Ibu. Banyak ajaran sekarang aneh-aneh. Ada wallpaper kudus. Ada batik kudus. Iya. Batik kudus, tahu batik kudus? Iya, pakai batik ada gambar-gambar, kaki Dian lah, malaikat dan segala macam. Terus mereka bilang, aku dilindungi. Ya Tuhan, wallpaper rumah dipasang. Dan dikatakan ini wallpaper kudus. Karena didoakan, karpet kudus. Namanya karpet injak-injak tetap. Yang kudus betul kotor. Yang kudus itu adalah kebenaran firman yang hidup di hidupmu. Amin. Yang terakhir, ini benar-benar terakhir. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bersabar dalam penderitaan. Ayat ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara, Yesus bilang berbahagialah engkau yang menderita karena namaku. Kata berbahagia itu memakai kata Yunani makarios. Apa? Bukan makaroni, makarios. Yang artinya adalah diberkatilah dalam bahasa aslinya. Makanya Wahyu 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Kata yang dipakai sama. Kata makarios dalam bahasa aslinya itu berarti diberkatilah. Maka King James Version bahasa Inggris memakai kata blessed. Jadi orang yang paling berbahagia adalah orang yang diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau sabar tidak mengenal lelah. Next slide. Engkau menderita demi nama Yesus. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa orang percaya akan hidup tanpa masalah. Tanpa penderitaan. Stephen Palit, engkau ikut aku. Engkau tidak akan pernah mengalami gelombang kehidupan. Engkau tidak akan pernah mengalami kerikil tajam kehidupan. Engkau tidak akan mengalami penderitaan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Engkau akan fine-fine saja kalau engkau ikut aku. Yesus tidak pernah berjanji demikian. Tapi Yesus bilang, Stephen Palit, engkau ikut aku. Even engkau menderita, engkau dibully, engkau difitnah. Ingat, aku ada bersama dengan engkau. Memberikan penghiburan kepadamu. Memberikan kekuatan kepadamu. Dan sekali engkau menjadi saksi Injil, banyak jiwa-jiwa yang akan bertobat. Karena kelakuanmu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu janji kebenaran. Amin. Saudara, Tuhan bahkan menggambarkan saya dan saudara sebagai domba
yang hidup di tengah serigala. Dunia ini adalah serigala. Kita sedang hidup di tengah-tengah serigala. Ke kanan salah jalan ditelan kita. Ke kiri salah jalan ditelan kita. Lebih baik lurus bersama dengan Tuhan. Serigala tidak akan menelan kita. Tahu filosofi ayat yang ada dalam Mazmur 23 ayat 4? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Perhatikan kalimat terakhir. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa pengertian dalamnya itu? Gada, perhatikan. Gada di tangan kanan, tongkat di tangan kiri, bisa sebaliknya. Ketika domba keluar jalur, tongkat yang ada begini, ya ada L-nya, itu untuk menangkap domba di lehernya, untuk kembalikan di jalurnya. Gada dipakai untuk ada serigala, harimau mau menerkam domba, dipukul oleh gembala pakai gada itu. Itulah yang dipakai di dalam Mazmur 23 ayat 4. Analogi praktis dipakai, dimasukkan itu karena gembala hidup di padang gurun, ada gada dan ada tongkat. Itulah yang dipakai aslinya. Jadi kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita keluar di jalur Tuhan, Tuhan sayang, Tuhan tarik kembali, bawa di jalurnya. Jalurnya kita bertobat. Ada serangan, kuasa kegelapan, dia hajar pakai gada. Puk! Maka dikatakan itulah yang menghibur aku. Kekuatanmu itu yang menghibur aku. Aku tidak perlu takut. Amin. Bukan karena gada di kanan, tongkat di kiri. Terus Alkitab bilang, itulah yang menghibur aku. Terus begini, anang ning nung ning nang ning nung, anang ning nung ning nang ning nung. Bukan. Tapi kata penghiburan di sini, itulah yang disebut dengan kekuatan yang tidak terhingga. Yang kita dapatkan dari Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, terakhir dari saya Bapak Ibu mau sampaikan. Sabar saja kalau engkau dihina. Sabar saja kalau engkau dibuli, difitnah. Karena sedikit pun engkau tidak akan terluka dengan hinaan itu. Sedikit pun engkau tidak akan terluka dengan bulian itu. Karena kenapa? Ada penghibur yang membebat hatimu. Ada penghibur yang menudungi engkau. Ada penghibur yang membatasi engkau. Ada penghibur yang benar-benar berada di depan engkau. Sehingga engkau semua tersenyum saja dengan bulian itu. Dan pada akhirnya orang berkata, udahlah, udah gak mempan bulian kita ke dia. Cabut, cari orang lain. Amin. Maka firman Tuhan berkata dalam Roma 8 ayat 31. Jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Tapi Tuhan di pihak orang benar, titik. Jangan tempeleng orang, puf, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Kita tendang orang, puf, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Kita tipu orang, jika Tuhan di pihakku, siapakah lawanku? Tuhan tidak pernah ada di orang yang salah dan menipu. Yang menampar, menendang, tidak. Tapi Tuhan ada di pihak orang benar. Yang ditendang, ditempeleng, dihina. Tapi dia tetap pakai kasih agape di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Next slide. Tolong. Habis. Gelap sudah. Berarti firman Tuhan sudah selesai. Amin. Yang diberkati tolong angkat tangan. Bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Konklusi dari kebenaran firman Allah ini. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Maka engkau akan bertekun dalam iman dan pelayanan. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Maka engkau akan giat dalam mengabarkan Injil. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Maka engkau akan tetap sabar menderita. Meskipun engkau teraniaya dan lain sebagainya. Sekali Yesus tetaplah Yesus. Angkat tangan. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali